Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa alim ajma'in, thumma ila arwahi amwati hadhil baladati minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa nakhussu khususan ila ruhi Syekh Muhammad bin Muhammad Dawud Aswan Haji wa Syekh Maimun Zubair wa Syekh Zubair Dahlan wa Syekh Mutamakin wa Syekh Saridin wa Syekh Wanar wa Syekh Mansur wa Syekh Arwan Amin Said wa Syekh Turahina Juhri wa Bina Abi Abdullah Khalik wa furu'ihim wa usulihim wal muntasibina ilaihim fi jami' aqtaril ardi, innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah minggu lalu materinya adalah tentang fi'il madhi. Sekarang kita melanjutkan ke fi'il amar dulu. Fi'il mudhari'nya kita bahas di minggu depan karena fi'il mudhari' ini memiliki hukum yang berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il amar. Saya ulangi lagi seperti minggu lalu bahwasanya kalimat itu secara dipandang dari model pembacaan huruf akhirnya, kalimat dibagi dua. Ada yang dibaca mu'rab dan ada yang mabni. Mu'rab adalah kalimat yang huruf akhirnya bisa berubah-ubah karena ada amil yang masuk ke kalimat tersebut. Sedangkan kalimat yang mabni adalah kalimat yang huruf akhirnya nanti itu tidak bisa berubah, pancet ngono kuwi terus, walaupun di depannya ada amil yang masuk ke kalimat tersebut. Nah, fi'il madhi dan fi'il amar itu hukumnya mabni. Sedangkan fi'il mudhari' itu nanti mu'rab. Makanya saya dahulukan pembahasan fi'il amar dulu karena fi'il amar itu hukumnya sama-sama mabni bersama dengan fi'il madhi. Sedangkan fi'il mudhari' ini mu'rab dan akan lebih panjang pembahasannya nanti. Fi'il amar langsung di kitab kalian hanya didefinisikan sebagai seperti ini ya. Hanya didefinisikan majzumun abadan. Di waca i'rab jazm abadan ing dalem selawase. Fi'il amar ini dibaca jazm
selamanya. Jadi kita kembali ke bab i'rab, bahwasanya alamat jazm itu adalah sukun dan pembuangan huruf akhir. Ada dua. Berarti nanti fi'il amar, huruf akhirnya itu kalau nggak disukun, berarti ada pembuangan huruf yang paling akhir. Yang dimaksud majzumun abadan dalam fi'il amar ini, maksudnya adalah, ini bahasa saya adalah mabni jazm. Mabni tapi jazm. Jadi mabninya itu dibaca sukun dan ada pembuangan huruf akhir. Kalau bahasa Arabnya sebenarnya fi'il amar itu adalah mabniun ala ma yujzamu. Fi'il amar itu mabni jazm. Jadi dia itu nanti ketika ada fi'il amar, huruf akhirnya akan dibaca sukun, selalu sukun ketika huruf akhirnya berupa huruf sokheh, berupa huruf sokheh dan tidak bertemu sya'. Kita masih ingat sya' dalam bab i'rab dulu. Wawu, ya dan alif itu disebut huruf ilat, huruf penyakit. Selain itu dalam huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 disebut huruf sokheh. Dan tidak bertemu sya'. Ini bedakan antara sya' dan huruf ilat. Sya' itu adalah alif tapi memiliki makna tasniyah yang menunjukkan makna dua orang. Terus wawu yang menunjukkan makna jamak, menunjukkan banyak makna banyak orang. Dan ya muannasah mukhatabah, yaitu ya yang menunjukkan makna seorang perempuan yang diajak bicara. Ini adalah sya', sama-sama wawu ya alif tapi memiliki makna alif tasniyah, wawu jamak, ya muannasah mukhatabah. Sedangkan antonim dari huruf sokhah yaitu huruf ilat adalah wawu, ya dan alif, tapi di situ wawu, ya dan alifnya adalah huruf asli dari kalimat tersebut. Jadi bukan tambahan. Kalau sya' itu tambahan. Kalau huruf ilat itu memang huruf terakhir dari kalimat tersebut. Nah, fi'il amar itu ketika akhirnya berupa huruf sokheh dan tidak bertemu sya', maka nanti dia itu mabni jazmnya dibaca sukun, selamanya sukun. Kemudian ketika fi'il amar huruf akhirnya berupa huruf ilat atau akhirnya berupa huruf sya', maka nanti mabninya adalah i'rab jazm yang membuang huruf akhir. I'rab jazm yang membuang huruf akhir. Jika huruf akhir dari fi'il amar itu adalah huruf ilat, maka nanti huruf ilatnya, karena huruf ilat tersebut adalah huruf terakhir dari fi'il amar, maka huruf ilatnya dibuang. Seperti lafal uhzu, ikhsha, dan irmi. Itu aslinya adalah uhzu. Ada wawunya. Wawunya dibuang karena dia adalah huruf terakhir dari lafal uhzu. Makanya fi'il amar dari uhzu adalah tanpa wawu. Ikhsha itu ada alifnya. Alifnya dibuang. Dan irmi itu ada yaknya. Ketiga contoh ini mewakili huruf ilat, uhzu wawu akhirnya, ikhsha alif, dan irmi itu ya. Dan ketika huruf akhirnya adalah sya', berarti alif tasniyah, wawu jamak, ya muannasah mukhatabah,
maka nanti yang dibuang adalah nunnya. Karena setiap fi'il yang bertemu dengan sya ini, alif tasniyah, wawu jamak, ya muannats mukhatabah, dari fi'il amar dan fi'il mudhari itu pasti sepaket dengan nun. Itu pasti sepaket dengan nun. Makanya nanti yang dibuang itu adalah nunnya. Seperti lafal idriba, idribu, idribi. Itu aslinya adalah idribani, idribuna, idribina. Nunnya dibuang. Idriba di sana ada alif tasniyah. Artinya idriba adalah memukullah kamu 2 orang laki-laki. Idribu, memukullah kamu banyak laki-laki. Dan idribi, memukullah kamu 1 perempuan. Ini adalah keterangan dari kitab kalian majzumun abadan. Jadi majzumun abadan ini tidak sesimpel hanya majzumun abadan gitu ya. Tapi panjang sebenarnya keterangannya. Memang kitab kalian kan masih kitab untuk mubtadi'. Mubtadi' itu berarti masih untuk pelajar tingkat awal. Selanjutnya keterangannya kita seperti minggu lalu lintas kitab. Di kitab Amthilatut Tasrifiyah kalian, fi'il amar berada pada halaman 44. Itu ya. Ada liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ini 12 kata ini, kalau dalam bahasa Arab berarti 12 kalimat ini adalah fi'il amar. Mulai dari liyaf'ul sampai yang paling bawah uf'ulna. Jika kita perhatikan 6 baris pertama itu awalnya pasti menggunakan lam. Ada linya, liyaf'ul, ada liyaf'ul, liyaf'ula, dan liyaf'ulu hingga liyaf'ulna. Semua huruf awalnya itu memakai lam. Ini adalah cara membuat fi'il amar yang perintahnya ditunjukkan kepada orang ketiga, bukan orang yang diajak bicara. Kalau 6 baris yang akhir mulai dari uf'ul sampai uf'ulna ini tidak menggunakan lam. Ini tidak menggunakan lam. Karena perintah dari 6 baris terakhir ini ditunjukkan untuk memerintah orang yang diajak bicara. Nah, kembali ke 6 baris yang pertama. Lam itu disebut lamul amri wad du'a. Ini adalah keterangan di kitab kalian Ajurumiyah yang sudah saya maknai materi sekitar berarti 2 minggu lalu. Ada lamul amri wad du'a. Lam yang memiliki makna perintah dan doa. Ya ini prakteknya seperti ini. Saya maknai ya. Mulai dari liyaf'ul. Ini dibaca sukun. Liyaf'ul ini dibaca sukun. Karena bukan huruf illat akhirnya dan juga tidak bertemu dengan sya'. Liyaf'ul artinya
becik agaweya sapa lanang siji. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berbuatlah seseorang. Jadi yang diajak bicara ini bukan orang yang di depannya, kan, tetapi adalah orang yang ketiga. Ini rumusnya memakai, kalau perintah ini rumusnya memakai lamul amri. Terus liyaf ula becik agaweya sapa lanang loro. Berbuatlah dua orang laki-laki. Liyaf ulu becik agaweya sapa lanang akeh. Berbuatlah wahai lelaki banyak. Berbuatlah lelaki banyak. Litaful becik agaweya sapa wedok siji. Berbuatlah satu perempuan. Litafula becik agaweya wedok loro. Berbuatlah dua orang perempuan. Liyaf ulna becik agaweya wedok akeh. Berbuatlah perempuan banyak. Terus mulai dari uf'ul, ini yang diajak bicara adalah orang kedua, seseorang yang diajak bicara di depannya. Uf'ul becik agaweya sapa sira lanang siji. Berbuatlah kamu satu orang laki-laki. Uf'ula becik agaweya sapa sira lanang loro. Berbuatlah kamu dua orang laki-laki. Uf'ulu becik agaweya sira lanang akeh. Berbuatlah kamu wahai lelaki banyak. Jadi di sini ada kata kamu ya, karena memang orangnya diajak bicara. Uf'uli becik agaweya sapa sira wadon siji. Berbuatlah kamu satu perempuan. Uf'ula becik agaweya sira wadon loro. Berbuatlah kamu dua orang perempuan. Dan uf'ulna becik agaweya sira wadon akeh. Berbuatlah kamu wahai perempuan banyak. Ini adalah fi'il amar yang sedikit penjelasannya ada di kitab Ajrumiyah, dan secara contoh berlafal disebutkan dalam kitab Amthilatut Tasrifiyah yang diajarkan oleh beliau Bapak Sakib. Sampai di sini pelajaran materi Ajrumiyah kali ini. Seperti biasa dicatat dan dikirim ke Bank Catatan Ajrumiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.